akan naik di candle berikutnya bosku ya. Jadi kalian harus pahami juga itu, ketika dia indikator SMA 5 dan candle yang sedang berjalan ya terjadi pembatalan untuk naik, bisa jadi dia akan naik di candle berikutnya bosku ya. Nah, ketika dia tidak naik lagi di sini ya, maksimal itu sekitar 2 candle ya, 2 candle. Oke, selamat malam ya sahabat-sahabat trader dimanapun kalian berada. Malam ini saya akan lanjut lagi untuk tradingnya. Tapi sebelum saya lanjut, saya doakan kalian semua sehat walafiat ya. Oke, jadi di sini sama saja ya. Di sini karena banyak yang nanya kepada saya, Bang, gimana caranya untuk mengatur indikator ya. Oke, jadi nanti akan saya jelaskan pada saat saya memakai indikator ya. Jadi nanti saya akan setting di situ. Jadi kalian langsung bisa lihat langsung ya cara setting indikator, dan kayak sama aja bosku ya, sama aja seperti indikator-indikator yang sebelumnya saya pakai. Cuma karena banyak aja yang nanya, makanya saya akan jelaskan di sini. Oke, jadi kita langsung saja untuk masuk di market ya. Nah, oke, di sini saya akan lanjut bosku ya. Kita langsung saja untuk settingan indikator yang sering saya pakai. Oke, jadi pertama-tama kalian pasti masuk di sini ya, garis yang namanya gunung ya, gunung. Nah, kalian pertama-tama kalian masuk di gambar gunung itu ya, paling bawah sebelah kiri, intinya paling bawah pojok kiri ya. Oke, kita ubah ke candle yang namanya lilin bosku ya. Kita ubah ke candle lilin. Habis itu ya, kita masuk di 5D ya, atau time frame ya. Kalian ubah di sini ya. Ini kalian matikan ya. Oke, jadi kita matikan dulu, habis itu diubah 1 menit. Nah, yang kedua, kita masuk di indikator ya. Oke, di sini saya memakai yang namanya garis rata berata bergerak bosku ya. Garis rata bergerak. Seperti biasanya saya akan ubah settingnya itu sekitar di 15, periode 15 bosku ya. Saya ubah ke warna hijau. Kita langsung terapkan di sini ya. Habis itu kita masuk di indikator lagi, habis itu kita masuk lagi di garis rata-rata, kita ubah ke periode 5 bosku ya, periode 5 titik-titik warna kuning ya. Jadi saya ubah di periode 5 bosku ya. Terus saya masuk lagi yang namanya garis SAR paraboling bosku ya, yang titik-titik itu kita langsung terapkan saja di sini. Oke. Jadi di sini selama ini saya cuma memakai 3 indikator, dan alhamdulillah saya cuma modal indikator itu saya sudah tembus yang namanya 100 juta lebih bosku ya. Di sini harusnya saya sudah 100 juta lebih ya, sekitar 112 juta. Ya, ini kalian lihat, ini saya deposit di 140 ya. Jadi saya cuma pakai indikator ini, modal 140 bisa tembus menjadi 100 juta ya. Jadi kalian juga bisa ya. Tetap kalian pahami juga ya namanya indikator ini. Nah, kalau saya mau open posisi atau memanfaatkan golden moment ya. Golden moment di sini ya. Tunggu dulu. Kita setting di kuas. Oke. Nah, di sini kalau saya memanfaatkan golden moment, saya itu melihat yang namanya persilangan antara SMA 5 dan SMA 15. Contoh, oke, di sini udah mengalami yang namanya persilangan SMA 5 dan SMA 15. Ya, kalian lihat di situ. Di sini saya akan open posisi sell ya. Di sini saya akan open posisi sell sebanyak 1 kali ya untuk turun. Karena kenapa saya akan open posisi sell di sini? Karena indikator saya itu ya, ketika dia mengalami yang namanya persilangan antara SMA 5 dan SMA 15, itu bisa jadi dia akan masih agak kuat untuk turun ya. Jadi di sini saya sudah mengikuti yang namanya garis SMA 5. Jadi ketika sudah mengalami persilangan, kalian usahakan mengikuti garis SMA 5 atau yang warna kuning. Nah, benar saja bosku ya. Tadinya saya kira kita di sliding, tapi benar saja kita profit di open posisi pertama. Nah, di sini masih bisa kita open posisi sell bosku ya. Di sini masih kita bisa open posisi sell 1 kali ya. Kita akan contoh untuk open posisi sell 1 kali lagi di sini ya. Nah, kita open posisi sell karena kenapa?
Di sini sudah ataukah masih yang namanya mengalami persilangan antara SMA 5 dan SMA 15 ya. Makanya di situ saya masih open posisi sell. Tapi kita tunggu dulu, kita masih ada sekitar 30 detik. Dan meskipun kalau misalnya di sini kita loss ya, kita akan open posisi sell lagi karena di sini memang benar-benar di sini trennya masih kuat untuk turun dan sudah mengalami persilangan. Jadi ketika mengalami persilangan atau untuk cara bacanya indikator gimana bang? Ketika dia udah mengalami persilangan, kalian harusnya mengikuti yang namanya garis SMA 5 atau SMA warna kuning ya. Garis SMA 5 itu warna kuning, garis SMA 15 itu warna hijau ya, atau yang ini hijau, ini kuning. Nah, kita profit lagi bosku ya, mantap. Nah, oke. Di sini kita profit lagi bosku ya. Jadi untuk cara membaca indikator yang saya pakai ini sangat-sangat simpel bosku ya. Kalian tinggal praktekkan di akun demo dulu ataukah bisa langsung di akun real kalau sudah belajar di akun demo dulu bosku ya. Dan ini juga saya udah apa ya? Udah terapkan ketika saya sering yang namanya trading ya. Jadi saya selalu memakai indikator ini dan alhamdulillah sudah bisa membantu sekitar 60% bosku ya. Dan kalau kalian misalnya mau memanfaatkan golden moment itu, tunggu pada saat yang namanya persilangan. Contoh kalian mau open posisi satu kali tapi targetnya sekitar 100.000 lah. Ya kalian bisa langsung open posisi di situ tapi tunggu pada saat terjadi yang namanya momen untuk open posisi. Nah kalau ini kan udah terlalu tinggi nih, udah terlalu tinggi turun nih ya. Nah, dan ini juga udah hampir ya namanya ini ya, kalian lihat SMA 5-nya udah hampir menyentuh indikator yang sedang berjalan. Tapi ketika dia belum menyentuh itu berarti masih agak kuat untuk yang namanya turun ya. Tapi kalau dia hampir menyentuh kita akan open posisi buy bosku ya. Tapi kita tunggu dulu di sini ya. Karena dia hampir menyentuh ya, dia hampir menyentuh indikator yang saya pakai. Makanya kita tunggu dulu di sini. Kalau dia sudah menyentuh itu menandakan dia berarti udah mau pembalikan arah dia untuk naik dan benar saja di sini dia nggak jadi yang namanya menyentuh garis yang sedang bergerak ya. Kalian lihat di situ berarti itu menandakan dia masih sangat-sangat kuat untuk yang namanya turun ya. Ini juga bisa jadi yang namanya penerusan dia untuk turun atau downtrend ya. Downtrend itu atau apa bahasanya dia akan turun bosku ya. Nah, kote kita lihat dulu di sini. Nah, di sini dia sudah menyentuh bosku. Dan seperti yang saya bilang tadi, ketika dia udah menyentuh, kalian open posisi buy. Oke, kita tunggu dulu dia turun dikit, baru kita open posisi buy. Turun dikit, lalu kita open posisi buy. Turun dikit, oke, turun dikit, oke, mantap. Aduh, kita kelempar naik bos. Tapi nggak masalah, ya, tapi nggak masalah. Karena saya sudah menganalisa dengan bantuan indikator saya. Nah, cara bacanya untuk seperti ini, ketika dia menyentuh indikator SMA 5 yang sedang berjalan, ya, candle yang sedang berjalan, itu menandakan dia akan terjadi yang namanya pembalikan dia untuk naik. Tapi kita tunggu dulu saja di sini, kita masih ada sekitar 10 detik di sini ya. Kalau kita profit, kita stop dulu bosku ya. Oke, kita hitung mundur saja. 3, 2, 1. Oke, di sini dia tidak jadi atau bisa jadi namanya pembatalan untuk naik. Tapi tetap warna hijau bosku ya. Tetap warna hijau masih sekitar 50-50 antar indikator. Nah, di sini saya akan kompensasi untuk open posisi buy sebanyak 3 kali untuk naik. Nah, kenapa saya masih open posisi buy sebanyak 3 kali untuk buy? Ya, karena ya ketika seperti ini, ketika dia pembatalan dia naik di sini di candle hijau ini yang tipis ya, kalian lihat di sini ya. Di sini kan dia pembatalan dia itu naik. Nah, itu bisa jadi dia akan naik di candle berikutnya bosku ya. Jadi kalian harus pahami juga itu ketika dia indikator SMA 5 dan candle yang sedang berjalan ya terjadi pembatalan untuk naik, bisa jadi dia akan naik di candle berikutnya bosku ya. Nah, ketika dia tidak naik lagi di sini ya, maksimal itu sekitar 2 candle ya, 2 candle. Nah, ini udah naik bos. Tadinya kita kirain kita di sliding ya, tapi mantap, alhamdulillah ya, kita profit bosku ya. Jadi untuk cara bacanya indikator saya itu sangat mudah, simple dan jelas bosku ya.
cara membacanya itu kayak gimana ya. Jadi kalau misalkan kalian masih agak bingung ya, itu mending kalian tonton video-video saya sebelumnya bosku ya. Oke, jadi untuk video untuk malam ini saya cukup dulu sampai di sini dulu ya bosku. Karena saya bilang tadi ketika saya sudah profit di sini, saya akan stop, dan saya di sini juga trading ataukah upload video karena untuk menjawab dulu pertanyaan dari sahabat trader. Karena bang, minta tolong jelaskan ataukah kasih lihat saya menyeting yang namanya indikator yang abang pakai ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi dan sudah saya settingin pada saat saya setting indikator bosku ya. Jadi seperti itu lah, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya, pasti kalian melihat oh iya benar juga ya, indikator yang sering saya pakai itu cuma seperti ini, cuma 3 bosku ya, cuma 3 indikator ya. Oke, jadi untuk trading malam ini cukup sampai di sini dulu ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, untuk yang sudah subscribe, saya sangat-sangat berterima kasih karena kalian telah membantu saya untuk membangun channel ini agar lebih berkembang. Oke, nah benar saja bosku ya, malahan dia naik terus di sini ya. Dia naik terus di sini bos, naik terus. Nih, ya, jangan seperti yang saya bilang juga tadi ya, ketika dia menyentuh bisa jadi dia akan berbalik arah untuk naik. Oke, video untuk malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.